Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 3 dalam analisis buku tematik. Kali ini kita akan menganalisis buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Alhamdulillah, anggota kelompok 3 masih lengkap, di mana terdiri dari Kang Acil, Kang Diki, Teh Najwa, Teh Syakira, dan Teh Siti Komala. Langsung aja yuk kita menganalisis buku tematiknya. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran pertama. Dalam pembelajaran pertama ini, siswa dituntut untuk bisa memahami benda-benda yang ada di sekitar seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan yang masuk dalam konten IPS adalah wujud aktivitas yang dijalani oleh siswa, baik interaksi atau tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat sekitar yang bersifat konkret. Dapat diamati siswa dalam membedakan benda dengan bukan benda. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, paling sempurna yaitu memiliki akal. Akal merupakan kemampuan dalam diri manusia sebagai kodrat alami. Dan berpikir adalah suatu perbuatan yang mendorong untuk berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia dapat mewujudkan ide-ide, praktek, dan benda-benda sekitar yang berkaitan dengan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan. Pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran kedua ini, siswa diajarkan mengenai benda di sekitar yang terbuat dari berbagai bahan dasar, khususnya kayu. Jika dilihat dari bahan kajiannya di sini, dijelaskan mengenai fungsi hutan dan permasalahan yang ternyata ada saja kelompok orang yang memanfaatkan hutan tidak dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya musyawarah. Yang masuk dalam konten IPS ialah mengenai musyawarah, di mana siswa harus bisa membahas bersama dalam suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam ilmu IPS, kajian ini masuk dalam ilmu sosiologi dan ilmu psikologi. Ilmu sosiologinya yaitu siswa dapat berinteraksi dengan teman yang lainnya. Mereka saling berdiskusi dalam musyawarah dengan beradu pendapat untuk mendapatkan keputusan yang sesuai. Dan ilmu psikologinya yaitu siswa dapat memiliki sifat yang percaya diri, berani mengutarakan pendapatnya sebagai peningkatan mental dalam diri siswa, dan itu harus sesuai dengan kematangan dalam diri anak tersebut, di mana mereka dapat menerima pendapat teman-temannya yang berbeda. Selanjutnya, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini, siswa diajarkan untuk mengamati kertas yang ada di sekitar kita. Dalam pembelajaran ini dijelaskan juga tentang menghemat kertas. Banyak sekali benda yang terbuat dari kertas, yaitu ada buku tulis yang biasa digunakan siswa, tisu, kardus, dan koran. Dan dijelaskan juga mengenai cara dalam pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Di sini, siswa bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menghemat kertas, seperti pertama, jangan terlalu sering menggunakan buku tulis kecuali sudah penuh. Dan setiap tahun ajaran baru seharusnya jangan membeli buku baru. Gunakanlah buku lama yang belum terpakai. Jika ingin terlihat baru, bisa diganti saja sampulnya. Kedua, dapat menggunakan kertas di dua sisinya, dengan demikian tidak menghabiskan banyak kertas. Dan yang masuk dalam konten IPS yaitu pada ilmu lingkungan, yang dimana mempelajari tentang lingkungan sekitar, mengenai masalah penggunaan kertas dan solusi pemecahan masalah tersebut mengenai cara menghemat kertas. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, siswa diajarkan mengenai solusi dan masalah plastik. Benda-benda yang terbuat dari plastik seperti ember, gayung, sendok plastik, sendok sayur, kantong kemasan, dan botol air minum. Masalah penggunaan plastik yaitu plastik ini membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Dalam pembelajaran 4 ini juga dijelaskan 3 cara yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi sampah plastik, yaitu yang pertama, mengurangi. Artinya mengurangi penggunaan plastik. Contoh, ketika belanja sebaiknya membawa tas sendiri. Kedua, menggunakan kembali. Artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Contoh, sampah kemasan bekas botol minum dapat digunakan untuk membuat pot bunga. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang. Artinya melakukan daur ulang sampah biasanya dilakukan di pabrik, yaitu sampah plastik ini diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi.
Dalam pembelajaran 4 ini, masuk dalam konten IPS yaitu ilmu lingkungan yang mempelajari tentang lingkungan sekitar mengenai masalah dan solusi lingkungan dalam menggunakan plastik. Yang dimana siswa diharapkan dapat memahami solusi dan menangani sampah plastik. Selanjutnya, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini tidak masuk dalam konten IPS karena dalam pembelajaran 5 ini siswa dituntut untuk bisa memahami benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet, dan konten ini lebih menjurus pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, siswa diperintahkan untuk melakukan diskusi kelompok dalam menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Jika dilihat dari aktivitas siswanya, yaitu mereka melakukan musyawarah dengan kelompoknya, maka ini masuk dalam konten IPS dalam ilmu sosiologi di mana siswa berinteraksi dengan teman sebaya untuk bertukar pendapat dan gagasan-gagasan lainnya. Selanjutnya, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, buku tematik 3 kelas 3 ini, siswa diajarkan mengenai wujud benda. Di dalam pembelajaran 1, hanya mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan pelajaran IPA, namun tidak terdapat unsur pelajaran IPS sama sekali. Kemudian pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, buku tematik 3 kelas 3 ini, siswa diajarkan oleh gurunya untuk mengenal ciri-ciri benda agar bisa membedakan wujud benda. Di dalam pembelajaran 2 ini, terdapat materi IPA dan tidak terdapat pembelajaran IPS pada pembelajaran 2 ini. Kemudian pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, tematik 3 kelas 3 ini, siswa diajarkan mengenai wujud benda padat. Di dalam pembelajaran 3 ini tidak membahas pembelajaran IPS, namun hanya mempelajari materi IPA saja, yaitu mengenal benda padat. Kemudian pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, buku tematik 3 kelas 3 ini, siswa diajarkan pengetahuan mengenai benda cair. Di dalam pembelajaran 4 ini tidak terdapat unsur pelajaran IPS karena hanya memukuskan pada pembelajaran IPA untuk mengenal benda cair lebih dekat. Kemudian pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, buku tematik 3 kelas 3, siswa diajarkan oleh gurunya mengenai materi benda gas. Di dalam pembelajaran 5 ini tidak terdapat materi yang merupakan pembelajaran IPS di SD. Nah, dalam pembelajaran ini itu lebih terfokus pada pembelajaran IPA untuk mengenal benda gas lebih dekat. Kemudian pada pembelajaran ke-6, buku tematik 3 kelas 3 ini mengajarkan siswa mengklasifikasi benda dengan menjabarkan wujud benda, sifat benda, dan contohnya. Nah, dalam pembelajaran ini juga tidak terdapat materi IPS di sekolah dasar kelas awal karena lebih fokus pada pelajaran IPA. Subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Nah, yang pertama itu pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, buku tematik 3 kelas 3, siswa diajarkan untuk melakukan percobaan atau melakukan penelitian terhadap perubahan benda, terutama mencair. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung konten IPS, tetapi tidak tertulis. Namun bisa kita ketahui bahwa ketika seorang anak melakukan sebuah penelitian, maka mereka akan melakukannya dengan penuh ketelitian atau sungguh-sungguh dan akan berpikir kreatif untuk menyelesaikan sebuah penelitian tersebut. Aktivitas dalam belajar adalah rangkaian kegiatan yang mendorong keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dari segala kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, buku tematik 3 kelas 3, siswa diajarkan saling bekerja sama dalam mengerjakan sebuah praktikum untuk membuat es krim. Dalam pembelajaran ini ada kaitannya dengan konten IPS karena mengajarkan anak untuk selalu bekerja sama dalam mengerjakan sebuah praktikum. Nah, kerjasama yaitu sikap atau perbuatan yang mencerminkan kepedulian kepada orang lain ataupun masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya pembelajaran 3.
Pada pembelajaran 3, buku tematik 3, kelas 3, siswa diajarkan untuk selalu mengetahui nama makanan tradisional dan diajarkan untuk membeli makanan di pasar tradisional. Pada pembelajaran ini, ada kaitannya dengan konten IPS, yaitu mengenai ekonomi serta tentang geografi. Dalam pembelajaran ini, menanamkan pendidikan karakter mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam melakukan sebuah kebiasaan sehari-hari. Nah, selanjutnya pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, buku tematik 3, kelas 3, siswa diajarkan untuk selalu bertanggung jawab ketika selesai dalam proses belajar mengajar, terutama bertanggung jawab untuk membersihkan ruang kelas setelah selesai melakukan praktikum. Pada pembelajaran ini, ada kaitannya dengan konten IPS, yaitu siswa diajarkan untuk selalu bertanggung jawab, sikap atau perilaku untuk melakukan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, selanjutnya pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, buku tematik 3, kelas 3, siswa diajarkan untuk selalu mencari hal-hal baru. Dalam pembelajaran ini ada konten IPS-nya, yaitu mengajarkan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk selalu mengetahui lebih mendalam dan lebih meluas dari sesuatu yang dipelajarinya atau dilihatnya dan didengarnya. Nah, yang terakhir dalam pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, siswa diajarkan untuk selalu berkreatif, terutama dalam membuat denah-denah sementara. Dalam pembelajaran ini ada konten IPS-nya, yaitu tentang geografis. Itu tentang mengubah kreativitas anak dengan cara membuat denah-denahan sederhana lalu ditampilkan di sebuah pameran sekolah. Nah, kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Baik, yang selanjutnya adalah subtema 4, mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada pembelajaran 1, subtema 4, anak itu mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi informasi mengenai perubahan wujud, teknik melipat kain, dan mengenal konversi waktu. Nah, kegiatan yang dilakukan itu ada membaca wacana, mempraktikkan melipat baju, dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan konversi waktu. Dan pada pembelajaran 1 ini tidak ada konten IPS yang secara nyata, tapi ada yang terjadi pada kegiatan anak bersama orang tua di rumah, di mana anak itu dituntun untuk berlatih dan membantu orang tua di rumah. Karakter yang ingin dikembangkannya adalah karakter kreatif dan rasa ingin tahu. Kreatif ini adalah berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru berdasarkan apa yang telah dimiliki. Sedangkan rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengarnya. Selanjutnya adalah pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini membahas mengenai perubahan wujud, proses membuat gulali, mengidentifikasi cara menggiring bola, dan mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Nah, pada pembelajaran 2 ini yang termasuk konten IPS itu adalah pada kegiatan tolong-menolong, seperti yang dicontohkan pada buku di mana anak itu diajak untuk menolong ibunya dengan cara menjaga adiknya. Nah, karakter yang ingin dikembangkannya adalah peduli sosial dan tanggung jawab. Peduli sosial ini adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan tanggung jawab ini merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhannya. Baik teman-teman, yang selanjutnya ini adalah pembelajaran 3 subtema 4, di mana pembelajaran 3 ini membahas mengenai istilah-istilah khusus, teknik melipat, operasi penjumlahan dan pengurangan yang menggunakan satuan baku. Pada pembelajaran 3 ini tidak ada konten IPS, namun ada kegiatan yang berhubungan dengan karakter yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran IPS, yaitu kegiatan bersepeda bersama teman-teman yang termasuk karakter komunikatif atau bersahabat, yang artinya tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya adalah pembelajaran 4.
Nah, pembelajaran 4 ini siswa diajarkan mengenai perubahan wujud, pengembangan, sikap bersatu di sekolah, dan mengidentifikasi gerakan menggiring bola. Kegiatan yang dilakukannya itu adalah membaca syair yang bertemakan mengembun, berdiskusi untuk menunjukkan persatuan di sekolah, dan mempraktikkan kegiatan menggiring bola. Pada pembelajaran 4, yang termasuk konten IPS adalah kegiatan siswa untuk menunjukkan persatuan di sekolah. Karakter yang berkaitan dengan IPS yang ingin dikembangkan pada pembelajaran 4 ini adalah mengenai cinta damai, toleransi, dan kreativitas. Yang selanjutnya adalah pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, siswa diajarkan untuk mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa hujan, menentukan satuan waktu, dan mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Kegiatan yang dilakukan siswa pada pembelajaran 6 ini adalah berdiskusi mengenai hujan, menghitung durasi, serta menuliskan pengalaman siswa dalam kegiatan tolong-menolong. Pada pembelajaran 5 ini, yang termasuk konten IPS-nya adalah kegiatan tolong-menolongnya siswa, seperti yang ada di gambar yang ada di dalam makalah kami, di mana salah satu contohnya itu adalah kegiatan tolong-menolong teman yang tergelincir saat hujan. Karakter yang ingin dikembangkan pada pembelajaran 6 ini adalah peduli sosial atau yang bisa diartikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, siswa diajarkan mengenai konsep dari perubahan wujud dan mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah. Pada pembelajaran 6 yang termasuk konten IPS-nya adalah mengenai sikap bersatu di lingkungan sekitar rumah, salah satunya dengan kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Contoh sikapnya itu adalah menjenguk warga yang sakit, menghargai setiap perbedaan, sehingga di lingkungan masyarakat itu bisa hidup rukun dan damai. Dan karakter IPS yang ingin dikembangkannya adalah toleransi dan peduli sosial. Kesimpulannya, pada buku tematik tema 3 untuk kelas 3 ini kebanyakan mengandung konten IPA dengan mengenalkan wujud-wujud benda di sekitar anak. Namun masih ada konten IPS dengan kegiatan interaksi ketika mengerjakan praktikum tentang perubahan wujud pada benda. Kegiatan tersebut berupa kerjasama, berdiskusi, dan menentukan suatu benda yang ada, serta karakter peduli sosial dan kreatif yang dikembangkan dalam buku tema ini. Terima kasih telah menyaksikan video explainer ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.